Pemerintah berencana menerapkan kebijakan sistem pembelian BBM bersubsidi non-tunai untuk memantau dan menekan konsumsi BBM. Namun lagi-lagi kebijakan ini terganjal di tahap pelaksanaan. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan ketidaksiapan SPBU untuk menguji cobakan sistem ini. Seberapa efektifkah kebijakan ini nantinya akan mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi? Apa saja kendala utama untuk penerapan kebijakan ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Susilo Siswo Utomo. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Mbak Amanda, selamat pagi para pemirsa Berita Satu di rumah. Baik, terima kasih Pak Wamen sudah hadir pagi ini. Pak, sebenarnya apa tujuan utama yang diharapkan untuk dicapai dari metode pembatasan BBM subsidi lewat kartu non-tunai ini? Ini Mbak Amanda, saya tadi mau koreksi dulu yang sebetulnya kan ke apapun pengendalian pengawasan pemakaian BBM bersubsidi itu bukan terganjal. Jadi bukan tadi terganjal oleh pelaksanaan, oleh apapun, tapi sebetulnya memang pemerintah itu berusaha untuk mengendalikan, mengawasi distribusi dan pemanfaatan daripada BBM bersubsidi. Karena untuk tahun 2013 ini itu kan kuota yang disepakati disetujui oleh DPR itu kan 48 juta kiloliter BBM bersubsidi, terdiri daripada premium, kemudian solar dan minyak tanah gitu loh. Nah pemerintah karena itu memberikan subsidi yang jumlahnya itu untuk jumlah segitu itu kira 200 triliun. Itu mau tidak mau harus mengawasi supaya tidak jebol. Syukur-syukur malah bisa berkurang. Jadi kita semua mendukung tujuannya adalah apapun yang akan kita laksanakan, pengawasan secara fisik, kemudian pengawasan dengan sistem RFID maupun dengan rencana untuk pemanfaatan pembayaran BBM BBM subsidi itu dengan non tunai itu adalah dalam rangka untuk mengamankan. Betul sekali Pak. Tentu saja masyarakat semuanya mendukung program ini pembatasan BBM subsidi. Betul. Namun pada kenyataannya kemarin menurut pantauan kami ada beberapa SPBU yang memang belum siap. Padahal ini SPBU yang sudah ditunjuk untuk dilakukan uji coba ketiga SPBU yang di Fatmawati, Pondok Indah dan BSD seperti itu. Apa yang menjadi masalahnya Pak? Nah, sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya ya. Nomor satu, ini kan sebetulnya cuman penggantian yang biasa ke SPBU membawa duit. Ya kan, waktu bayar pembelian BBM bersubsidi itu pakai kartu, kartunya bisa apa saja, kartu ATM juga bisa, prepaid juga bisa, semua bisa. Jadi nggak ngerubah apa-apa, cuman ngerubah oke mas, kalau misalkan saya datang ya, saya mau beli berapa liter mas, 4 liter, oke, seret. Seberapa efektif kebijakan ini nantinya akan menekan konsumsi BBM, Pak Susilo? Nomor satu, masalah berapa yang akan kita reduce itu adalah pertanyaan kedua. Tapi yang paling penting bagi kami pemerintah adalah kalau semua transaksi BBM bersubsidi itu memakai non cash, ya, memakai non tunai, maka pemerintah mempunyai data yang sangat lengkap. Berapa jumlah konsumsi BBM bersubsidi di masing-masing SPBU di mana saja di seluruh Indonesia. Dengan demikian kita tahu persis bahwa tahun depan untuk perencanaan dan sebagainya itu pasti gitu loh. Anda katakan ini satu mekanisme yang bisa dapat memetakan dengan jelas penggunaan konsumsi. Pasti. Kalau dari segi infrastrukturnya bagaimana Pak? Ini kan sangat baik kalau kita bisa mendata semuanya ya. Dibutuhkan EDC, Electronic Data Capture tentunya di setiap SPBU. Kita ketahui di pelosok-pelosok masih banyak yang belum memakai EDC nih. Nah, bagaimana? Ini kita sudah bicara matang-matang, banyak berdiskusi dengan bank, bukan diskusi saja, rapat pelaksana dengan Bank Nasional, Bank BNI, BRI, Mandiri, kemudian sekarang juga dengan termasuk dengan BCA, yang BCA itu kan banyak sekali ya. Jadi pada intinya mereka itu, bank itu siap anytime ngedrop. Kan jumlah SPBU itu kira-kira 5.027. Plus ada SPDN kira-kira 260 dan sebagainya. Jadi di total itu kira-kira ya 5.600 lah, 5.500 daripada ECD yang dipasang. Dan mereka sudah siap. Banknya juga sudah masang ECD. Selama ada internet, selama ada ATM. Banknya sih siap pasti ya Pak. Tapi kan kemudian di sini juga sangat bergantung pada sinyal.
Bagaimana di pelosok-pelosok nantinya? Selama di sana masih ada bisa handphone, bisa di pelosok di mana saja. Tapi tentunya kita persiapkan ya, misalkan kayak di Saung Laki itu di Pulau Tanimbar jauh di sana, itu ATM BRI ada. ATM itu udah pakai kartu itu. Bagi masyarakat yang tidak punya ATM atau pre-bayar, itu langsung bisa beli di SPBU itu. Jadi nggak ribet gitu loh. Ya, ini kan kalau bergantung dengan teknologi tentunya sangat berburu dengan waktu ya Pak ya. Lantas kapan di seluruh Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar saja, karena infrastruktur seperti IDC ini kan baru siap dan banyak digunakan di kota-kota besar ya Pak ya. Tapi untuk daerah yang lebih rural bagaimana nih Pak? Ini kan masalah sebetulnya kita itu pengen memberikan kebiasaan non cash. Gitu biasanya kan kalau misalkan itu rencana ya kita untuk sementara ya kita mulai dari kota-kota besar dulu lah gitu loh. Jadi misalkan rencananya itu nomor 1 Jakarta, Jabodetabek, kemudian habis itu Bali kan udah jelas tuh, kemudian Batam ya, selang beberapa ini. Jadi masyarakat itu akan terbiasa untuk pakai non cash. Jadi mudah-mudahan jangan terlalu ditakutkan. Baik. Karena sebetulnya itu nggak ribet gitu. Ini hanya untuk mengubah kebiasaan saja ya dari cash karena non cash. Apalagi di daerah budayanya sangat membeli BBM dengan uang tunai. Betul. Ini kan juga memberikan, kan BI juga ada ini program cashless program itu sebetulnya merupakan kemudahan bagi kita semua. Karena begini, katanya Mbak Amanda juga kemarin 2-3 hari lalu dengar baca masalah perampokan di SPBU sampai ada uang 400 juta. Ini dengan adanya non cash itu SPBU itu jelas aman, tidak ada perampokan sebagainya. Ya, kembali lagi ke program BBM non tunai ini, kira-kira jendela waktunya seperti apa Pak Wamen untuk percobaan dan pelaksanaan nantinya? Sekarang ini seperti tadi ditulis di koran jurnal di Investor Daily ya. Tadi itu kita sudah melakukan uji coba di beberapa tempat. Kemudian sebetulnya di Batam itu sudah lama dilaksanakan. Kemudian kita juga mau lakukan beberapa tempat di di Bali untuk memonitor saja lah. Dari segi penunjang itu ya tentunya di kota-kota besar itu semua sudah lengkap dan lantas siap. Mekanisme penerapannya seperti apa nanti untuk orang pertama kali menggunakan ini? Pertama kali menggunakan langsung kita diumumkan misalkan oleh BPH Migas lah. BPH Migas itulah pihak yang badan pengatur hilir migas itu yang mengatur masalah pengendalian dan pengawasan. Jadi mereka yang mengumumkan akan dilakukan pembayaran mulai tanggal tertentu, pembayaran non tunai sehingga semua bisa dilaksanakan. Baik, sangat menarik perbincangan kita Pak Wamen. Kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya Pak Wamen, kita lihat sendiri memang harapan masyarakat sebetulnya mendukung program ini dan berharap bahwa memang bisa tepat sasaran akhirnya penggunaan BBM subsidi ini. Yang ingin kita ketahui pada kenyataannya, tapi kan kemarin sejumlah SPBU yang sebetulnya sudah ditunjuk untuk menjadi uji coba ternyata belum mendapatkan informasi terkait implementasi kebijakan ini. Sebenarnya sudah sampai mana sih sosialisasi kebijakan? Ya, yang namanya uji coba kan mereka itu kan tentunya menyiapkan ya, tapi sebetulnya itu harusnya nggak ribet itu Mbak Amanda. Saya pengen menunjukkan sedikit tadi yang disampaikan oleh narasi bahwa misalkan ini pembayaran non tunai itu karena lambatnya atau harus pakai kartu khusus atau lambatnya RFID. RFID itu sebetulnya kita itu complementary terhadap RFID. Itu loh. Jadi RFID tetap jalan dan dilakukan oleh Pertamina, tetapi budaya untuk membayar non tunai ini bisa dilakukan anytime secepatnya. Jadi pemetaan terjadi di dua belah pihak ya, dari langsung dan paralel dan itu tidak karena dari spending BBM-nya juga dari spending sistem pembayarannya. Ujung dan itu tidak sementara tidak pakai kartu khusus. Jadi komplementari satu sama lain. Jadi nggak ada itu misalkan kita bank harus mengeluarkan kartu khusus, enggak, semua pakai kartu bisa. Jadi pakai kartu apa aja bisa Pak? ATM, BCA, BNI, semua, kemudian voucher itu juga bisa, prepaid, kemudian apa? E-money segala macam itu
Bisa itu. Jadi jangan persepsikan bahwa ini nanti harus berbondong-bondong pergi ke bank. Lantas kalau satu orang punya 14 kartu bagaimana Pak dengan bank-bank yang berbeda? Tergantung daripada yang di SPB itu yang paling cocok apa. Misalkan di situ ada BRI, ada Visa, ada ini tergantung di situ dong. Kan itu yang digesek itu adalah e-cardnya si SPBU tersebut yang uangnya langsung masuk ke bank mereka. Kalau satu individu yang terhubung dengan satu mobil ini punya sejumlah kartu prepaid yang banyak, apakah tetap bisa tersinkronis datanya Bisa semua, saja, bisa lah, bisa. Ini kan begini, tujuan utamanya sementara ini kita itu adalah bahwa masing-masing transaksi BBM non subsidi di masing-masing SPBU terrecord. Sehingga nanti kalau misalkan Pertamina juga bisa ngontrol, kemarin kita supply jumlahnya 5.000 liter. Ini kok yang terjual cuma 4.000, kemudian kok udah habis. Ini yang 1.000 kemana? Ini bisa saja dipakai sebagai. Lantas pembatasannya dalam bentuk apa Pak? Rupiah atau liter atau bagaimana? Ini sekarang belum ada pembatasan. Pembatasan di mana? Baru pendataan saja. Pendataan doang. Tadi yang RFID, kalau RFID itu baru akan dilakukan pengontrolan. Ya kan? Dari setelah dipasangin RFID tadi, dari depo ke SPBU ke kendaraan masing-masing. Tapi kan ini memerlukan waktu yang lama dan itu makanya jadi non cash ini complementary karena itu sebetulnya kalau RFID itu dari depo sampai ke kendaraan, kalau misalkan yang non cash tadi itu cara bayarnya. Betul. RFID mengontrol dari penggunaan BBM-nya, non tunai ini mengontrol dari segi pembayarannya. Lantas bagaimana kita bisa memaksakan setiap pembelian itu untuk menjadi non tunai ketika budaya untuk membeli dengan cash ini masih sangat kental baik di kota besar maupun di daerah. Namanya kita itu kan pemerintah itu kan memberikan subsidi. Ya kan harusnya dijual 9.500 dijual 6.500 ya ini 3.000. Ya wajar dong, dengan kita juga harus mengontrol ya kan supaya subsidinya itu tidak besar-besar ya ribut ya wajar dong kalau pemerintah minta bagi bapak-bapak, rekan-rekan, saudara-saudara yang ingin diharapkan membeli BBM bersubsidi harus pakai non tunai. Apakah nanti akan diharuskan untuk BBM bersubsidi harus metodenya non tunai? Ya bisa punya pilihan. Kalau nggak mau ya jadinya tidak terdata dan jadinya nggak bisa beli BBM bersubsidi. Oke, berarti nanti akan diharuskan ya. Beli pertama. Kalau tidak mau pakai kartu beli pertama saja. Iya. Oke, baik. Pak Wamen, kita masih ada satu segmen lagi ya usai jeda berikut. Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita telah sampai di segmen penghujung dialog kita pagi ini, Pak Wamen. Kita nih sebenarnya dengan seluruh lapisan masyarakat mendukung sepenuh hati program ini supaya bisa terjadi pembatasan BBM bersubsidi yang adil. Tapi kita ingat juga kalau kita tengok ke belakang ada dulu wacana pembatasan mobil di atas 1.500 cc harus beli non subsidi. Juga ada radio frequency identification system yang kemudian perkembangannya belum terlalu ada dan kedengaran. Nah, ini bagaimana nih supaya jangan pemerintah terkesan setengah hati dalam setiap kebijakan dari hulu ke hilir, kok pelaksanaan dan implementasinya sebetulnya kendalanya di mana? Jangan sampai terkesan berputar-putar di wacana gitu loh Pak. Begini, apapun wacana yang pernah disampaikan pemerintah itu kan di dalam rangka kita mengendalikan BBM bersubsidi karena selalu jebol ya kan. Kita pemerintah juga tidak, we are not in the business untuk bikin masyarakat susah. Jelas itu tidak, tetapi berusaha untuk bagaimana caranya subsidi BBM itu makin lama makin kecil. Kemudian di satu pihak tentunya meningkatkan daya beli masyarakat lah, ya kan. Sehingga apapun yang sekarang yang kita lakukan itu adalah bagaimana sistem yang complementary ya, yang paling gampang dilakukan, tidak memakai biaya, kemudian juga langsung mendapatkan data-data yang akurat, ya kan. RFID oke, tetapi itu memerlukan waktu dan tenaga serta biaya untuk memasang dan itu tetap jalan sehingga sekarang pemerintah tentunya mencari solusi yang itu tadi yang gampang langsung bisa dijalankan dan sebagainya gitu loh Mbak Amanda. Dan kita sebetulnya sudah siap semua tentunya, tapi kan tidak serta-merta. Biasanya ini kita minta media juga untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini sih tidak ribet gitu, itu tidak susah gitu karena sebetulnya mengganti cara pembayaran bagi teman-teman yang belum mempunyai kartu, ya kartu namanya voucher beli di SPBU dan kita mengharapkan secepatnya kita melakukan secepatnya untuk
Tapi ada uji coba dulu, kemudian tentunya bertahap. Jadi yang diinginkan bagaimana kalau di tempat daerah yang terpencil, ya terpencil mungkin 6 bulan lagi lah. Yang paling penting sekarang kota-kota besar dulu dimulai gitu-gitu loh. Yang infrastruktur. Kota-kota besarnya kalau gitu kapan dong Pak? Apanya? Kalau gitu kapan di kota-kota besar? Seperti Jakarta, Surabaya, Medan, sekarang bisa diterapkan? Sekarang yang jelas ini kita sedang melakukan uji coba, kita lihat apa itu flow-nya bagaimana, kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan bank-bank ya. Jakarta kita mungkin pertama kali Jakarta, Batam, kemudian Bali. Karena habis itu kota-kota besar. Karena kalau tidak salah ini tadi mau pertengahan bulan ini ya Pak, semuanya efektif dilaksanakan. Ya sebetulnya kalau misalkan dalam kaitan kesiapan dari semuanya, berdasarkan diskusi dan rapat-rapat yang sudah kita lakukan itu sudah siap. Jadi gitu sebenarnya loh. kendalanya di mana dong Pak? Kendalanya? Ya nggak ada. Kita cuman mau uji coba dulu. Lantas kok kemarin kita ke SPBU masih ada yang belum diinformasikan? Mungkin ada instruksi yang belum jelas ke setiap depo dan kita SPBU? Kan biasa lah, ada 5.000 sekian SPBU. Ya. Pasti kalau satu-satu ditanya ini ya pasti belum jelas juga. Memang belum dikeluarkan juklak yang detail, tapi kita udah bicara dengan Hiswana Migas, Pertamina, kemudian bank, kemudian dan kita sudah sosialisasi juga ke wakil gubernur DKI. Pemerintah daerah semuanya ya. Pak Wamen, saya mau gitu. minta satu tanggapan ini sebagai pertanyaan terakhir dialog kita pagi ini. Ini ada sejumlah pihak YLKI yang mengatakan ini sebenarnya proyek dalam rangka pengadaan proyek saja. Dan mereka dengan vokal ya menolak sistem ini. Bahwa memang setiap kebijakan ini termasuk BBM bersubsidi non tunai dikecam sebagai program dalam rangka mendapatkan proyek saja. Proyeknya di mana? Duitnya nggak ada. Itu nggak pakai kos. No cost ya Pak? No cost. Karena ACD ya, EDC, Electronic Data Capture itu yang punya bank tinggal masang di SPBU. Ya kan? Nggak pakai kos, orang bank itu di mana-mana disebarin kok. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, SPBU sendiri tidak ngapa-ngapain. Kemudian kartunya tidak dikeluarkan. Kartunya boleh pakai kartu apa saja. Jadi nggak pakai biaya. Terus proyek apa? Kalau pengadaan edisinya sendiri Pak untuk setiap SPBU yang ada 5.600 ini siapa tahu di subkon? Enggak itu banknya itu mereka itu bank itu sudah punya 6.000 7.000 itu sudah punya mereka. Sebagai jadi tinggal kerjasamanya dari mereka ya Pak. Dan kepentingan bank, mereka sudah punya edisi-edisi ini itu banyak sekali tinggal masang nggak pakai add no cost. Jadi nggak ada costnya itu. Jadi kalau misalkan saya sampaikan dengan blunt bahwa tidak ada project zero. Baik, jadi kapan dong nih Pak supaya rakyat bisa tetap bersiap dan juga sosialisasinya dengan lebih nggak jelas? perlu bersiap-siap, udahlah nanti kalau misalkan dijalankan, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cintai, itu kalau misalkan beli ke SPBU premium atau solar yang itu udah, Pak mau beli berapa 10 liter, kartunya mana? Pak kasih seret. Oh Bapak belum punya, nanti ada spanduk yang belum punya kartu ATM, prepaid segala macam, silakan beli itu di counternya di itu. Mau beli 25.000 bisa berapa liter itu, gitu. Jadi dengan demikian itu ya mudah. Soalnya kalau nggak tahu kapan takutnya 2 tahun lagi nanti Pak Presidennya sudah ganti. Insya Allah ini kan sebetulnya untuk kebersamaan kita semua lah. Orang kita juga kalau misalkan ya kita bisa mereduce 10% aja dari 4,8 tentunya bisa juta sangat meringankan APBN kita, dan itu yang kita inginkan. 4,8 itu berapa triliun itu? Kali kan ini 10.000. Iya betul. Coba. Pak Susilo, kita berharap bahwa pemberlakuan BBM bersubsidi ini dan pembatasannya bisa tepat sasaran dan berjalan sesuai rencana. Mbak Manda kita lihat mendukung kan? Bagaimana? Tentu saja. Makanya, asal implementasinya dan sosialisasinya jelas kapan itu loh Pak. Kita siap, kemudian kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk supaya kita lebih baik lagi. Pak Susilo, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Jurnal Pagi-Pagi ini. Pemirsa, demikian dialog kami, namun kami akan kembali usai jeda berikut.